Kita langsung ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini kan mengenai keamanan. Tadi juga Anda mengatakan bahwa rentan akan terkontaminasi. Nah, catatan BPOM bahwa diperhatikan cara ujinya, kemudian juga pembuktian konsep, kemudian praktek lab dan juga segala macamnya secara pembuatan. Ini seberapa besar mempengaruhi keamanan dari vaksin Nusantara yang sedang diprogres ini? Ya, jadi kalau sisi prosedural, jadi ya ada dua, ada sisi prosedural dan juga dari sisi saintifnya gitu. Nah, prosedural itu penting karena jangan sampai kalau prosedural itu berantakan, nanti kita nggak bisa kesimpulan yang bagus, ya kan? Karena kita ingin memastikan hasilnya ini bisa disimpulkan bermanfaat atau tidak, ya kan? Makanya perlu tadi harus ada standar GMP. Lalu yang kedua, ketika BPOM mengatakan mengenai proof of concept, POC tadi itu yang dimaksud adalah sisi saintifiknya. Kenapa saintifiknya juga menjadi penting? Karena kita ketahui yang kita lawan ini adalah virus. Virus ini, lini garda pertama kita untuk melawan virus adalah antibodi yang sangat spesifik. Sehingga perlu kita lihat apakah platform ini akan memunculkan antibodi dalam jumlah yang cukup untuk bisa menetralisir virus. Karena virus kan serangan udara, jadi harus kita luncurkan misil-misil udara untuk menangkap mereka. Analisis Anda, Mas? Masalahnya platform dendrit cell ini, vaksin ini diketahui secara imunologi, kalau dia ditumbuhkan di luar tubuh, lalu dimasukkan kembali, dan antigennya diberikan di luar tubuh, itu sel B yang produksi antibodi tidak bisa memproduksi antibodi. Jadi sebetulnya platform ini sebetulnya untuk anti kanker, karena yang dibutuhkan bukan antibodi, tapi sel T. Nah, ketika kita lihat dari hasil uji klinis fase 1, ternyata apa? Memang antibodinya tidak banyak yang muncul. Jadi ini konsisten sebetulnya di saintifiknya. Artinya apa? Di sini kita melihat bahwa platform ini mungkin tidak cocok kalau untuk melawan pandemi gitu. Maka kalau misalnya mau dikerjakan lebih hati-hati, makanya BPOM juga mengatakan coba diuji dulu di binatang. Dibuktikan dulu di binatang, apakah akan muncul antibodi apa tidak gitu, dengan jadi memimik seperti di manusia. Tapi laporannya kan dari Amerika sudah ada ini, Mas, sudah ada laporan dari hasil tes di Amerika bahwa sudah ada tes ke hewan yang sudah disampaikan ke BPOM juga. Nah, ini menarik nih. Kalau memang sudah ada, harus kita bisa mencek kan. Kenyataannya kami di para ilmuwan, tim ilmuwan independen tidak ada menemukan laporan yang dimaksud gitu. Karena dunia ilmuwan itu kecil, Mas. Dunia sains itu kecil sebetulnya. Kita bisa saling tahu paper mana dipublikasi di mana. Jadi kalau ada klaim seperti itu berarti artinya mungkin data yang tidak terbuka. Dan ini bahaya. Bahwa tidak ada ya, berarti tidak ada hasil tes itu terhadap hewan, tidak ada ya datanya ya? Iya, saya tidak melihatnya. Artinya apa yang diperlukan bukan cuma keamanan di hewan ya, karena kalau di hewan pasti aman. Masalah kita bukan masalah keamanan kan. Tapi pertanyaan mendasar, apakah di hewan dengan model platform seperti ini mampu tidak memunculkan antibodi? Itu pertanyaan mendasar. Karena apa? Yang kita ketahui imunologi tidak muncul antibodinya sebetulnya. Karena apa? Karena ini kan untuk anti kanker yang dimunculkan itu bukan antibodi tapi sel T. Jadi itu dua hal yang berbeda yang harus diklarifikasi. Mas, ini menarik karena kan belum, kalau uji coba di hewan belum dilakukan, belum ada berkasnya. Tapi dilanjutkan ke manusia. Ini jadi uji coba juga berarti kalau misalkan kita lihat sekarang dipaksain ke manusia yang sedang dites begitu. Ya, prinsip kehati-hatian itu kan penting ya. Sekali lagi kalau dari sisi keamanannya, ini kan sel manusia sendiri, manusia yang sama ya. Kita tidak khawatir itu, selama juga prosedurnya bagus, fasilitasnya sudah GMP, semuanya steril, harusnya memang aman. Bahkan tidak perlu ada kejadian fasilitas sama sekali harusnya. Tapi masalah kita sebagai ilmuwan itu bukan cuma masalah aman kan, tapi efikasinya seperti apa? Muncul nggak antibodinya? Itu penting sekali. Karena kalau antibodinya nggak muncul, lalu perlawanan kita ini kan pincang, Mas. Mas Ahmad, apalagi, jadi Anda sebagai epidemiolog juga sepaham ya dengan BPOM yang kemudian mengeluarkan hasil evaluasinya bahwa vaksin Nusantara ini tidak meyakinkan untuk menimbulkan antibodi? Minimal secara saintifik, apa yang kita ketahui dari literatur, karena kan platform vaksin dendrit ini sudah lama dikenali. Ini bukan yang pertama kali, bahkan untuk studi kanker itu sudah banyak dilakukan. Dan semuanya konsisten. Yang dimunculkan itu bukan antibodi, tetapi imunitas seluler, yaitu sel T tadi itu. Maka karena ini sangat baru, kalau misalnya mau dicoba, coba dulu di binatang. Karena semua vaksin yang ada sekarang ini, yang mulai dari AstraZeneca, dari Sinovac, dari Pfizer, mereka semua buktikan di binatang bahwa binatang ternyata jadi kebal dari SARS-CoV-2 ketika divaksin dengan platform mereka masing-masing. Nah, artinya apa? Standarnya sama dong gitu kan. Oke, baik. Mbak Nini, itu informasinya tidak meyakinkan menimbulkan antibodi. Mbak Nini sudah mengikuti prosesnya.
Bagaimana Mbak? Nggak takut nih Mbak Nini nih, jadi uji coba? Ya kalau kita bukan yang diuji coba kita siapa lagi, pertama itu. Yang kedua, jadi siap menerima resikonya ya Mbak? Sebentar, siap menurut data yang saya terima itu uji kepada hewan sudah dilakukan. Kalau uji kepada hewan belum dilakukan, tentu Badan POM belum mengizinkan fase 1. Badan POM sudah mengeluarkan izin fase 1 loh. Jadi sebenarnya kalau data yang saya terima itu izin penyuntikan pada hewan sudah dilakukan dan datanya sudah diberikan kepada Badan POM. Lalu ketika sudah itu diterima baru ada izin fase 1. Fase 1 tidak akan mungkin bisa fase 1 tidak sepengetahuan saya ya. Saya bukan orang dari kesehatan, tapi sepengetahuan data yang saya dapat, fase 1 itu sudah dikeluarkan izinnya oleh Badan POM untuk izin itu. Baru setelah fase 1 itulah dilakukan evaluasi oleh Badan POM. Nah, itu yang sebenarnya kita pahami bersama dan saya simpel saja berpikirnya. Ini kan belum vaksin, ini saya hanya bagian dari penelitian itu. Kalaupun di situ ada yang perlu diperbaiki, harusnya Badan POM melakukan pendampingan di situ, tidak langsung mengkat. Dan ini saya pikir kalau logika yang awam aja, kenapa sih di WHO sudah masuk listing? Kalau itu adalah menyalahi aturan, kalau itu dipertanyakan banyak hal, itu kenapa WHO sampai membuat listing itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat itu Bu Siti Fadila Supari, mantan Menteri Kesehatan, juga melakukan ikut sebagai relawan di sini. Dan Bu Siti Fadila mengatakan saya ingin membuktikan hipotesis bahwa sel dendritik ini bisa menjadi vaksin. Nah, saya berpikir sebenarnya lebih bukan hal teknis karena saya tidak ranahnya ngomong teknis, saya lebih ranah ngomong secara general. Jadi sebenarnya dengan adanya COVID ini adalah kita melakukan evaluasi terhadap kedaulatan kesehatan yang ada di Indonesia. Bukan hanya soal tenaga kesehatan, tapi juga soal alat kesehatan dan juga obat dan vaksin. Nah, kalau kita tidak mulai sekarang kedaulatan itu kapan lagi? Kalau dikatakan bahwa misalnya ini masih dipertanyakan secara kualitas dan sebagainya, ayo kita support bareng-bareng untuk melakukan itu. Tapi Mbak Nini gini, melakukan pendampingan. Mbak Nini soal soal data tadi ya, itu data tadi kan Mbak bilang udah disampaikan, sudah dites sebelumnya. Koreksi kalau saya salah karena ini vaksin Nusantara mulai akhir tahun lalu. Tapi kemudian data ini baru dikasih bulan Februari dan ini dilakukan pada Januari 2020 yang dipertanyakan apakah ini udah mulai pandemi belum sih pada saat Januari 2020 di Amerika? Valid nggak kira-kira datanya gitu? Jadi sebenarnya kalau di data saya, sebenarnya vaksin Nusantara itu kan digagasnya oleh Pak Terawan pada Oktober 2020. Oktober 2020 sudah pandemi dong. Kita pandemi itu Maret 2020. Lalu Pak Terawan menandatangani surat keputusan Menkes tentang tim peneliti uji klinis vaksin sel dendrit ini pada 18 Desember 2020 dan tanggal 22 Desember Pak Terawan diganti. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari Pak Terawan sebagai quote and quote Menteri Kesehatan saat itu sudah melakukan surat keputusan Menkes untuk tim penelitian ini. Dan saya pikir ini adalah sebagai langkah maju untuk memberikan kedaulatan kepada kesehatan Indonesia. Dan kalaupun selama ini banyak ditarik kepada persoalan Amerika dan sebagainya, saya pikir Indonesia ini adalah negara yang berdaulat, politik dan bebas aktif. Kalaupun melakukan kerjasama dengan negara lain dan itu secara adil dan bermartabat dan prinsipnya itu transparan, ya kenapa enggak? Jadi kita tidak pernah mempertanyakan kok ketika Sinovac sama AstraZeneca datang ke sini dan itu produk mana juga kita tidak mempertanyakan itu. Ketika kenapa kita berkolaborasi dengan Amerika itu dipertanyakan. Garis bawahnya kan adalah untuk mendukung karya anak bangsa vaksin Nusantara ini. Tapi Mbak kalau ngomong-ngomong untuk mendukung karya anak bangsa ada juga kan vaksin merah putih. Kabarnya gimana Mbak? Kok kayaknya gaungnya tidak sebesar dukungan untuk vaksin Nusantara begitu dari DPR? Kalau saya melihat
Saya harus bacakan hasil rapat tanggal 8 April Baik, silakan. kemarin, bahwasanya Kementerian Kesehatan dan juga Badan POM diharuskan untuk melakukan support sebentar di WA ini, untuk melakukan support kepada ini hasil rapat kerjanya ya. Saya bacakan bahwa dalam rangka percepatan herd immunity, Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan melakukan penyesuaian peta program. Lalu juga yang paling penting adalah soal anggaran, dan juga Komisi 9 DPR RI akan membentuk tim mediasi untuk menyelaraskan persepsi penelitian uji klinis vaksin sel dendritik berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan dengan melibatkan para ahli, dan juga Badan POM melakukan pengawasan vaksin kepada anak negeri, bukan hanya Nusantara tapi juga vaksin merah putih. Jadi kita sudah melakukan rapat juga dengan Kementerian Riset dan Teknologi mengenai vaksin merah putih ini. Yang sekarang vaksin merah putih ini ada dilakukan oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Jadi itu kita sudah 2-3 kali rapat dengan Menteri. Oke, baik. Ya, kita juga tunggu Mbak Tia nanti bagaimanakah dukungan dari Senayan nih terkait dengan jadi rewel mungkin untuk vaksin merah putih, karena sama-sama mendukung karya anak bangsa. Terima kasih banyak Mbak Nini, Pak Ahmad, maaf sekali karena durasi kita sudah habis. Nanti kita bahas dalam episode berikutnya lah. Ini juga apa ya, dukungan? Ini gantung banget ini Mas Tia nih. Masih banyak yang mau disampaikan sama Bu Nini, tapi mungkin di lain waktu ya, kita akan bahas lagi di lain waktu. Terima kasih banyak Bu Nini, kita lihat DPR juga sidangnya kenceng banget kemarin, saya lihat rapat terakhir sama Pak Terawan dengan BPOM, ini semangat yang baik. Terima kasih Bu Nini dan juga Pak Ahmad sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu untuk semuanya. Ya, makasih. Ya, kita harapin yang terbaik ya, ada jalan tengah BPOM dengan para peneliti agar nanti ini bisa yang terbaik lah, bisa dilanjutkan agar aman juga digunakan oleh masyarakat. Iya, kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.